Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada materi metodologi penelitian sosial kuantitatif yang pada saat ini sampai pada pembahasan pengolahan dan analisis data. Dalam penyusunan proposal penelitian kuantitatif, Anda perlu merumuskan variabel yang kemudian untuk mengukur variabel itu Anda perlu menyusun indikator, sehingga dari indikator itu Anda akan terbantu ketika dalam proses penyusunan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini berupa angket, ya, instrumen angket yang digunakan sebagai alat untuk pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Variabel-variabel yang diteliti terdapat pada unit analisis yang bersangkutan dalam sampel penelitian. Jadi variabel-variabel yang diteliti itu adalah merupakan fokus kajian Anda yang utama, ya, yang bisa Anda telusuri di di lokasi penelitian Anda, sehingga Anda perlu merumuskan definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut. Data yang dikumpulkan oleh setiap variabel ditentukan oleh definisi operasional variabel tersebut, ya, sehingga Anda perlu membuat definisi operasional yang lebih detail dan aplikatif. Definisi operasional itu menunjuk pada dua hal penting dalam hubungannya dengan pengumpulan data. Nah, ini ya, ketika Anda menyusun definisi operasional ini, kaitannya adalah pada pengumpulan data, sehingga Anda itu akan dipermudah karena Anda akan mengetahui indikator empirisnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengukuran, ya. Nah, proses pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif ini tentunya Anda setelah memiliki instrumen angket sebagai alat untuk pengumpulan data, maka data itu akan terkumpul, ya. Data tersebut itu terkumpul dari instrumen yang sudah disediakan, yang instrumen itu mengacu pada indikator atau alat ukur seberapa atau bagaimana variabel penelitian itu ditentukan, gitu ya. Jadi cara untuk mengukur variabel penelitian itu adalah dengan melihat indikator. Nah, indikator dari variabel tersebut. Nah, sebelumnya tentunya Anda perlu menyusun hipotesis. Anda akan menguji hipotesis tersebut, apakah hipotesisnya itu nanti diterima ataukah ditolak. Nah, hipotesis itu pun harus mengacu pada tujuan dari penelitian yang sudah Anda tetapkan. Nah, tadi yang terkait dengan definisi operasional itu untuk memudahkan Anda dalam proses pengumpulan data, ada dua hal di sini. Yang pertama, untuk Anda terbantu dalam penyusunan indikator empiris, yaitu apa yang diamati dari variabel yang bersangkutan. Kalau Anda sudah merumuskan kira-kira variabel yang diamati itu tentang apa, misalnya di sini kan tentang keefektifan pengalaman belajar, ya. Nah, maka Anda pada indikator empiris itu akan mengukur apa saja sih yang diamati. Kalau keefektifan pengalaman belajar itu menjadi variabelnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengukuran. Nah, pengukuran itu merupakan kualitas yang diamati. Nah, bagaimana dari apa yang sudah Anda amati itu kualitasnya itu seberapa besar, gitu ya. Berarti Anda perlu merumuskan scoring dari apa yang Anda amati dari variabel tersebut. Nah, ini sebagai contoh di sini adalah variabel
keefektifan pengalaman belajar mahasiswa yang dirumuskan sebagai derajat penggunaan waktu untuk belajar menurut beban belajar yang diambil mahasiswa dalam satu semester terakhir. Nah, ini definisi operasional dari variabel tersebut ya. Jadi kalau sudah ditetapkan secara jelas, maka Anda akan lebih mudah dalam mengukurnya. Nah, sehingga indikatornya dari contoh tadi ada waktu yang digunakan untuk mempelajari mata kuliah yang merupakan beban belajar yang telah direncanakan oleh setiap mahasiswa pada sampel tersebut, dan yang kedua ada derajat yang menunjuk pada pengukuran, yaitu kualitas penggunaan waktu. Jadi waktunya seberapa lama dan juga bagaimana setiap waktu yang sudah ditentukan itu seberapa kualitas yang didapatkan. Nah, dari sumber variasi pada pengukuran ini ada 5 hal menurut Profesor Dr. Sutrisno Hadi, yaitu yang pertama, perbedaan yang terdapat pada objek-objek yang diukur. Nah, mungkin dari setiap objek yang diukur itu akan ada perbedaan ya. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan situasi. Bagaimana situasi saat objek itu diukur gitu ya. Apakah kondisinya sedang capek ataukah sedang dalam kondisi stres, misalnya setelah selesai ujian atau menghadapi ujian. Nah, itu kondisi itu yang perlu diperhatikan oleh peneliti ya ketika Anda akan menyebarkan angket penelitian Anda. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan alat pengukuran yang digunakan. Nah, tentunya setiap peneliti itu akan menyusun alat pengukuran yaitu berupa angket yang bervariasi. Nah, kemudian yang keempat, perbedaan penyelenggaraan atau administrasinya. Kemudian yang kelima, perbedaan pembacaan dan atau penilaian hasil pengukurannya. Nah, ini pembacaan dari hasil angket itu pun akan berbeda-beda dari setiap peneliti juga. Ini contoh penggunaan skala. Ini skala yang digunakan di sini adalah skala Likert ya. Nah, ini optionnya di sini ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, item-item yang digunakan dalam skala Likert ini hanya item positif dan negatif ya. Jadi skor pada item positif itu paling tinggi adalah 5 dan paling rendah 1. Nah, skor yang paling tinggi itu mulai dari sangat setuju. Nah, hingga skor yang paling rendah adalah sangat tidak setuju yaitu 1. Nah, begitu juga pada skor item negatif. Skor item negatif yang paling rendah itu adalah 1, yaitu sangat setuju, dan skor item negatif yang paling tinggi adalah sangat tidak setuju. Nah, ini pada skala Likert. Nah, ini contoh data yang sudah dikumpulkan dari 10 responden. Ini ada 10 responden dan item pertanyaan atau pernyataan pada angket itu hanya 5 di sini ya. Nah, sehingga dari masing-masing responden ini dihitung di setiap pilihan pada pernyataan atau pertanyaan yang diisi pada angket yang sudah disebarkan kepadanya. Ini misalnya pada responden pertama, dia pada item pertama itu menjawab A sehingga nilainya di sini 5. Kemudian pada item kedua dia menjawab 4 sehingga nilainya dia menjawab B ya sehingga nilainya 4. Kemudian pada item ketiga dia menjawab B juga sehingga nilainya 4. Pada item keempat dia menjawab A sehingga nilainya 5. Kemudian pada item kelima dia menjawab C sehingga nilainya 3. Sehingga total keseluruhan dari responden 1 ini ada 21. Nah, begitu seterusnya dihitung sampai pada responden 10. Setelah semuanya terhitung ya dari seluruh responden yang diteliti, kemudian ditotal, dikalkulasi keseluruhan dari total masing-masing responden ini. Ya, di sini ada totalnya 182. Nah, ini hanya contoh kecil. Jadi kalau Anda nanti memiliki responden yang lebih banyak, tentunya di dalam isian nomor responden itu akan lebih banyak juga, dan itemnya itu sesuai dengan berapa nomor instrumen angket yang sudah Anda desain gitu ya, tergantung dari variabel penelitian masing-masing. Kalau dalam
skala Likert yang yang diarahkan itu masing-masing variabel hendaknya sekitar 25 sampai 30 item pertanyaan atau pernyataan ya, sehingga kemungkinan kalau Anda 2 variabel berarti sekitar 50 sampai 60 item. Nah, langkah yang dilakukan untuk mengetahui sikap responden adalah menentukan skor maksimal. Nah, ini skor maksimalnya diperoleh dari skor jawaban terbesar kali banyak item. Nah, tadi skor jawaban terbesar adalah 5 dan itemnya ada 5, sehingga jumlah keseluruhan 5 kali 5 sama dengan 25. Ini skor maksimalnya. Nah, kemudian juga menentukan skor minimal, yaitu yang diperoleh dari skor jawaban terkecil kali banyak item. Nah, skor jawaban terkecilnya 1, itemnya 5, sehingga skor minimalnya 1 kali 5 sama dengan 5. Kemudian menentukan nilai median atau nilai tengah. Skor maksimal ditambah skor minimal dibagi 2. Nah, ini nilai mediannya ya. Skor maksimalnya ada 25, skor minimalnya ada 5. 25 ditambah 5 ada 30, dibagi 2. Nah, sama dengan 15. Itu nilai median. Kemudian menentukan nilai kuartil 1. Nah, kuartil itu ketika dalam satu baris itu dibagi 3 sama besar, sehingga di situ ada 4 bagian ya. Batas yang pertama pembagi 3 tadi itu ya, itu disebut kuartil 1, batas yang kedua kuartil 2 atau juga median, kemudian batas ketiga itu adalah kuartil 3 ya. Nah, kemudian untuk menentukan nilai kuartil 1 itu caranya dengan melihat skor minimal ditambah median dibagi 2. Nah, ini skor minimal yang sudah kita hitung sebelumnya di atas itu adalah 5, ditambah mediannya adalah 15. Nah, sehingga 5 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 10. Ini nilai kuartil 1. Nah, kemudian menentukan nilai kuartil 3, yaitu skor maksimal ditambah median dibagi 2. Skor maksimalnya 25 dan mediannya 15. Sehingga 25 ditambah 5 ada 40 dibagi 2 sama dengan 20. Ini ketika Anda akan membuat skala yang menggambarkan skor minimal, nilai kuartil 1, nilai median, nilai kuartil 3, dan skor maksimal. Nah, garisnya seperti itu, dibagi 3 sama besar sehingga ada 4 bagian ya. Nah, ini bagian yang pertama itu adalah SN 5 sampai 10. Bagian yang kedua itu N itu 10 sampai 15, bagian yang ketiga P 15 sampai 20, bagian yang keempat SP 20 sampai 25. Nah, SP di sini adalah sangat positif, P itu positif dan N negatif serta SN sangat negatif. Nah, yang perlu diketahui dalam skala Likert tidak mengizinkan adanya pernyataan item netral, sehingga adanya hanya pernyataan item positif dan pernyataan item negatif. Nah, seperti contoh yang sudah kita bahas di depan tadi ya. Sehingga hanya ada muncul 4 kategori sikap saja. Nah, untuk mencari batas-batas skor untuk masing-masing kategori sikap ya. Sikapnya tadi kan ada 4 kategori ya. Kalau kita melihat batasan-batasannya tadi yang sudah dibagi menjadi 3 sama besar ya, ada SP yaitu sangat positif, kemudian positif, negatif, dan SN sangat negatif. Nah, untuk melihat batas-batas dari sikap SP atau sangat positif, caranya yaitu dengan melihat kuartil 3 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan skor maksimal, yaitu kuartil 3-nya adalah 20 di tadi kemudian skor maksimalnya adalah 25, sehingga di sini adalah batasannya itu pada 20 hingga 25. Nah, ini kan dilihat dari kuartil 3 sampai skor maksimal ya. Skor maksimal kan 25. Nah, kemudian sikap P. Ini dilihat dari batasannya itu median
lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan kuartil 3. Nah, ini mediannya kan di angka 15 ya tadi ya. Nah, kemudian kuartil 3-nya itu 20, sehingga batasannya itu 5 sampai 20. Ini pada sikap positif. Pada sikap negatif itu batas-batasnya adalah di kuartil 1, lebih kecil dari atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan median. Nah, sehingga kuartil 1-nya tadi kan hasilnya 10 ya, medianya 15. Sehingga batasan dari sikap negatif itu 10 hingga 15. Kemudian sikap sangat negatif itu dari skor minimal kurang lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan kuartil 1. Nah, ini skor minimalnya adalah 5. Kuartil 1 adalah 10, sehingga batas-batas dari sikap sangat negatif itu 5 sampai 10. Nah, ini untuk membuat tabel distribusi frekuensinya ya. Ketika Anda diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi sikap pada tiap responden terhadap kualitas produk. Nah, sikapnya pada skala Likert ini kan ada 4 sikap ya, sangat positif, negatif, dan sangat negatif. Nah, kategori skornya ini ketika responden itu melihat kualitas produk. Nah, ketika responden memilih sangat positif, berarti kategori skornya adalah 20 sampai 25. Ya, ketika responden melihat atau kategori sikapnya positif, maka kategori skornya 15 sampai 20. Ketika responden kategori sikapnya negatif, maka kategori skornya adalah 10 sampai 15. Nah, ketika responden kategori sikapnya sangat negatif, maka kategori skornya adalah 5 sampai 10. Nah, ini dari masing-masing responden yang sudah mengisi angket Anda, ternyata yang mengisi sangat positif, yang memiliki kategori skor 20 sampai 25 itu ada 5 orang ya, frekuensinya 5, ada 5 orang. Sehingga persentasenya adalah 50%. Karena semua totalnya kan ada 10 ya. Kemudian yang positif itu skornya 15 sampai 20, ada 3 orang. Nah, persentasenya adalah 30%. Yang sikapnya negatif, kategori skornya 10 sampai 15, ada 2 orang. Sehingga persentasenya adalah 20%. Yang mengisi sangat negatif, skor kategorinya 5 sampai 10, ini tidak ada, sehingga persentasenya juga tidak ada. Nah, dari seluruh responden yang mengisi tadi, jumlah totalnya ada 10 orang. Nah, sehingga persentasenya itu juga harus 100%. Jadi Anda harus menyesuaikan cakupan dari keseluruhan persentase yang diisi oleh para responden itu harus sesuai 100% di sini ya, di pojok sini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Anda melanjutkan untuk menyusun instrumen penelitiannya itu dengan baik ya, supaya bisa mengcover seluruh variabel yang ada pada penelitian Anda. Jadi Anda perlu membuat definisi operasional yang lebih lengkap, yang lebih aplikatif, sehingga Anda bisa menentukan indikator penelitiannya itu, indikator dari variabel tersebut lebih rinci. Nah, sehingga dengan demikian maka instrumen angketnya itu akan Anda susun lebih terperinci lagi dari pernyataan dan pertanyaan dalam angket tersebut. Nah, sehingga dengan demikian harapannya nanti apa yang akan Anda teliti itu akan tercover semua sesuai dengan apa yang peneliti harapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.